Halo guys, welcome back to our channel Infomotif. Lagi sama gue Mahtum. Kali ini kita masih mau ngebahas sesuatu yang miring-miring, yang minor-minor, yang gibah-gibah. Buat yang suka itu, kita mau bahas isu miring tentang Vitara. Check this out. Sekarang kita buka kap mesinnya dulu. Kita mau lihat apanya ya. Kalau dilihat-lihat, mesin rapi ya. Ada sudah dicat sampai ke dalam, terus ada peredam. Ya mesinnya udah rapi lah. Sebenarnya kalau secara mesin, gue jelasin dulu mesinnya itu sama kayak yang dipakai sama R3 ya men. Sama, SL7, Baleno. Jadi walaupun dia build up dari India, sebenarnya untuk mesin dan output juga mirip-mirip ya. Nah, isunya adalah dianggap kurang bertenaga ya. Masa bang? Nggak tahu lah, kata orang begitu. Jadi mungkin ini karena di compare sama kompetitor ya. Sebenarnya dengan tenaga yang sekarang dia punya, itu sudah sangat cukup ya. Ya orang-orang yang bilang mungkin tenaganya, outputnya dibilang lebih kecil karena ngelihat data sih, data mungkin oh ini berapa PS keluarannya, ini berapa PS gitu kali ya. Makanya dibilang ini kurang bertenaga. Tapi sebenarnya secara realnya itu tidak sih. Masih sangat bertenaga, masih bisa dipakai dalam kota, luar kota masih oke-oke aja. Atau gambarannya gampangnya gini deh, buat teman-teman yang punya R3 baru, XL7 baru, tenaganya oke kan? Nggak ada masalah kan? So ini juga pasti nggak ada masalah gitu. Walaupun mungkin ada orang yang karena ini mungkin mobil build up ekspektasinya, terus dia hybrid ekspektasinya tenaganya lebih besar. Jangan lupa teman-teman, ini hybridnya dia mild ya, bukan yang full hybrid. Kalau yang full hybrid kan punya dua sumber tenaga, jadi tenaganya bisa lebih besar. Tapi sebenarnya ini cuma mild aja, jadi sumber tenaga untuk torsi, horsepower dan lain-lainnya tetap dari mesin yang konvensionalnya gitu. Jadi si hybridnya hanya pendukung aja. Jadi memang secara output keluaran dari tenaganya ya masih sama, karena mesinnya juga sama-sama XL7 dan R3 gitu sih sebenarnya men. Gue susah ya ngomongin yang harusnya teman-teman test drive dulu ya, biar tahu ini mobil bertenaga atau enggak. Tapi kalau dari penilaian gue, karena gue udah coba langsung, gue pernah coba pakai di dalam kota, gue pernah pakai keluar kota juga, dan gue bilang ini mobil masih sangat bertenaga lah, cukup bertenaga untuk dipakai di dalam dan di luar kota. Ini kan sebenarnya compact SUV ya. Jadi sebenarnya menurut gue juga nggak perlu yang overpower banget, karena itu akan berpengaruh sama bahan bakar. Ini udah cukup lah, udah paling proporsional menurut gue sih gitu. Jadi kesimpulannya, ada yang bilang ini kurang bertenaga, menurut gue sih enggak lah. Lu tes drive dulu aja deh, nanti lu tanya sama Om Reja. Coba, bertenaga atau enggak? Menurut gue sih bertenaga. Sekarang isu kedua sini men. Ini agak lucu sih ya. Ada yang bilang, jadi pintunya enteng ya, enteng, terlalu enteng, dan akhirnya meninggalkan kesan tidak mewah. Nih, kalau enteng nih, udah sedekat ini dah. Dari suaranya, ini gue deketin nih biar ASMR. Yang enteng bukan begitu. Kalau teman-teman mau tahu pintu yang enteng, teman-teman coba buka tutup pintu mobil RCGC. Itu enteng. Ini enggak. Tapi kalau ada yang punya asumsi mobilnya harus lebih berat bang, pintunya bang. Mungkin dia dulu punya tronton. Biasa tronton. Enggak sih, kemewahan nggak diukur dari situ lah. Kalau kemewahan diukur dari berat dan entengnya pintu, ya itu tronton tadi jadi mobil paling mewah tuh. Mercy sih lewat kayaknya, Jaguar lewat, Range Rover lewat doang. Terus ada yang bilang juga, pasti nanti ada yang komen juga, bukan pintu depan bang, pintu belakang. Pintu belakang beda, ya beda lah, pintunya beda. Tapi maksudnya dari beratnya gitu. Gua kasih ASMR lagi, lebih antep malah menurut gua. Jadi sebenarnya kalau ada yang bilang pintunya enteng lah dan nggak mewah, nggak juga. Kalau ada yang bilang ini mobil masih kurang mewah, wah gue bingung deh, selera lo tuh bagaimana gitu. Gue kasih lihat overviewnya. Ini adalah SUV compact yang menurut gue paling kelihatan SUV-nya. SUV compact kompetitornya justru malah nggak terlalu kelihatan SUV-nya ya men. Jadi malah kelihatan kayak city car atau sedannya gitu. Justru ini yang paling kelihatan SUV-nya. Makanya kalau lu bilang ini mobil nggak mewah, gua agak aneh ya. Apalagi indikatornya adalah beratnya pintu. Aneh tuh. Dan ini juga pintunya nggak enteng. Ini lumayan berat. Menurut gua nggak ada masalah ya. Aku tidak tahu lah.
Ah, ini isu yang ketiga. Langsung ya. Nah guys, ini adalah isu ketiga nih yang mau kita angkat dan yang rame nih diomongin. Ini mah terjadi di semua, di beberapa mobil Suzuki yang lain ya. Yoi. Hybridnya tidak ngaruh. Wow. Kenapa selalu hybrid sih men yang dibawa-bawa men? Tidak tahu. Salah si hybrid apa sih? Dia rajin. Dia, enggak, jadi orang tuh kayaknya banyak bermasalah sama istilah dari mild hybrid ya. Jadi bukan si hybridnya sendiri, tapi lebih ke istilah dari mild hybridnya gitu. Dianggap mild hybrid itu bukan hybrid dan tidak berpengaruh, makanya kenapa dibilang hybridnya nggak ngaruh gitu. Gua harus jelasin sekali lagi bahwa mild hybrid itu akan sangat berpengaruh di kondisi apa men? Stop and go. Ya betul. Jadi di stop and go ya. Stop and go itu mungkin kalau yang belum tahu, kondisi berkendara yang jalan berhenti gitu. Macet-macetan lah lebih tepatnya. Di kondisi yang macet-macetan itu akan sangat berasa tuh konsumsi bahan bakarnya bisa lebih diiritin lagi sama si mild hybrid itu karena dia ada bantuan generator listrik ya men. Yoi. Dalam tarikan awal. Terus belum lagi efeknya selain untuk menambah efisiensi bahan bakar di kondisi stop and go, si motor listrik itu juga akan menambah responsif dari tarikannya men. Tarikan awal. Tarikan awal betul. Jadi sebenarnya aku masih bingung ya sama yang bilang nggak ngaruh. Ya mungkin kalau asumsinya adalah perbedaan yang sangat-sangat signifikan seperti di mobil yang full hybrid, ya enggak sih. Gua harus bilang emang enggak sampai seperti sesignifikan mobil yang full hybrid ya. Tapi kalau perubahan perbedaannya tipis-tipis, apalagi ketika di jalan yang stop and go itu pasti bakal kerasa banget gitu. Belum lagi ditambah fitur-fitur lainnya ya. Kalau kita ngomongin Grand Vitara ini, dia ada tambahan ya idling start stop jelas, hill hold control, electric stability program, wireless charging, dan yang paling fenomenal dan yang paling sering dibahas dan menurut gua tidak ada di mobil lain, yaitu sunroof yang segede ini. Gua buka ya men. Nah, ini buka ininya doang ya. Apa namanya? Panoramiknya dulu gua buka. Jadi separatornya gua mundurin dulu, dia bisa elektrik juga. Ini baru kalau kebuka untuk panoramiknya aja. Ini bukaan sunroofnya gua buka lagi. Tuh. Kalau ada yang bilang ini kurang gede, gua nggak tahu. Lu mau masukin lemari kali. Tapi segini udah gede banget guys. Ini gue bisa masuk dan keluar lewat sini. Kenapa kok dia bisa segede ini? Karena ketika dia mundur, si panoramik di belakang tuh ya kacanya ikutan mundur juga. Makanya kenapa jadi bisa lebih gede gitu. Gue tutup lagi. Nah paling kebukaannya aslinya segini nih kalau yang lain-lain. Di mobil gue juga sunroofnya kecil kebukaannya. Ini gede banget. Asik nih. Ini jalan-jalan ke Taman Safari enak. Tahu Taman Safari men? Tahu dong. Oh tahu. Pokoknya kalau ke daerah Bogor Puncak lu hafal banget ya. Yoi. Udahlah, pokoknya kalau secara keseluruhan mau lu bilang hybridnya nggak ngaruh kayak apa kayak ini paling worth it karena harganya paling murah dibandingin kompetitornya ya men. Yoi. Dan kualitasnya lu nggak usah raguin lagi. Lu makanya tanya langsung aja nih nanti sama Om Reja, dia punya promo apa dan coba pelayanannya kayak gimana. Yuk. Nah guys, sebelum lanjut ngomongin isu yang lain, gue mau ngobrol lu sama Om Reza. Halo Om Makdum, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Om, baik Om. Mantap. Kita tadi lagi ngomongin yang miring-miring Om. Waduh, miring-miring apa? Sekarang ngomongin yang miring-miringnya dari harga. Mungkin ada promo yang bagus Om. Mantap. Nah ini kita lagi ada promo miring juga nih Om, Apa ya kan? tuh? Dimana untuk Grand Vitara sendiri itu kita ada diskon buat kalian. Ya, langsung diskonnya ngomongin pokoknya diskon nih. paling gede deh ya di seluruh Suzuki. Buat kalian kita kasih, sebutinnya Om, kira-kira Om. Bebas Om. Bebas ya? Ya udah kita sebutin aja biar nggak penasaran. Kita kasih 20 juta. Di yang lain masih Sarah. main belasan Om. Hah? Di yang lain masih main belasan kan? Nah iya, makanya kita nggak tanggung-tanggung nih. Cukup di channel YouTube-nya Om Maktum aja nih, Infomotif. Berarti lebih gede dari yang lain Om. Saya jamin, penawaran pokok terbaik. Di Bandengan ya? Di Bandengan. Oh iya, gue tadi belum nyebutin Bandengan tuh di mana Om alamatnya Om? Nah, kalau Bandengan sendiri, jadi buat kalian pemirsa yang ada di sekitaran Muara Angke, Muara Baru, kita itu ada showroom Suzuki, tepatnya itu di Suzuki Bandengan, Komplek Puri Delta Mas. Puri Delta Mas, iya. Ah. Oh iya, test drive-nya juga ada kan ya? Ada. Nah, ini test drive kan ya? Kebetulan kita di belakang saya ini adalah unit test drive-nya Grand Vitara. Jadi buat yang penasaran bisa hubungin saya
langsung saya bawa test drive-nya ke rumah kalian. Karena yang banyak ngomongin mobil ini, katanya begini, katanya begitu, biasanya dia belum test drive, Om. Bener banget. Kan Ya. kalau tak kenal kan maka ta'aruf ya. Sayang, bertaruh. Jadi Bener-bener. jadi sebenarnya untuk lebih memastikan lagi apakah asumsi lu benar atau salah, lu mendingan test drive aja ya, Om. Betul. Dan lu nggak harus datang ke Bandengan, betul ya, Om? Nggak harus. Apalagi, Om, ada promo apa lagi nih? Boleh Nah, sebutin lagi. promonya itu kita ada bunga ringan. Apalagi kita juga ada event ya kan di bulan September ini, yaitu acara gatheringnya BCA. Nah, bunga itu mulai dari 2,2%. Ya, 2%-an doang. ya 2%-an doang. Kan biasanya yang paling rendah 3%. Betul. 3 ini koma karena- malah. Karena kita lagi ada event, Om. Jadi buat kalian yang ada rencana pembelian mobil, langsung aja hubungin Reza ya di nomor Reza yang ada di video ini. Ya, khususnya di Infomotif Reza kasih tambahan aksesoris lagi, Om, nanti, Om. Oh, ada tambahan aksesoris? Ada. Gratis ya? Gratis. Ya, tapi khusus yang tahu informasinya dari Infomotif. Nanti bilang ya kalau Ya. telepon, Om Reza nih saya nonton Infomotif nih. Iya, betul. Minta bonus aja boleh nggak? Nggak, harus beli ya, beli mobil. Masa minta talang air doang, mau dipasang di motor. Jadi nanti boleh langsung kontak Om Reza, nanti tanya-tanya dulu. Om, kalau dia udah punya hitungan, contohnya dia udah dapat hitungan, dia udah keliling seluruh Indonesia nih, dapat hitungan banyak banget, tapi dia perlu second opinion nih, perlu sesuatu yang lebih murah lagi. Berani diadu nggak? Berani banget. Bisa kasih lebih murah? Bisa kasih lebih Bisa murah. digaransi? Kita garansi 100%. Contoh nih, gue ngajuin kredit, Om, gue mau kredit, Om, tapi data gue agak batuk-batuk nih, agak tersendat-sendat, bisa dibantu, Om? Bisa, kalian konsultasiin aja sama saya, nanti saya bantu ya. Tugasnya saya memberikan kalian solusi terbaik tanpa masalah. Terus gue kan biasanya suka sesuatu yang lama, Om, termasuk tenor. Betul. Gue pengen yang panjang gitu, bisa sepanjang apa, Om? Nah, kebetulan di kita lagi ada program dari leasing tertentu. Kita maksimal sampai 8 tahun tuh. 8 tahun? 8 tahun. Lumayan panjang. 2 Iya. tahun lagi kayak KPR rumah. Wah. Jadi lu ngaksudnya lebih santai ya? Betul. Terus katanya ada DP suka-suka tuh, gimana tuh, Om? Betul banget. DP suka-suka itu khusus mobil pickup, Ah. ya kan, espresso itu bisa DP suka-suka. Maksudnya Ya. suka-suka semau gue gitu DP-nya? Iya, mau Om. Om punya DP berapa? 500.000? Bisa sama Woi, saya. woi, 500.000? Bisa, beneran. Gue DP motor aja 1 juta loh. Makanya. Ini bisa 500.000? Iya. Nah, jadi terus apa lagi ya? Oh, ada promo apa lagi? Nah, Gue jadi pokoknya lupa. tadi kan kita udah ngomongin bunga, ya kan? Oh. Terus kita udah ngomongin drive. diskon di awal lagi Oh. kan? Test drive juga kita semua unit itu ready. Oh. Nah, aksesoris juga buat kalian yang nonton Infomotif dapat juga tadi aksesoris. Terus apa lagi ya? Nah, penasaran nih, saya jadi bingung apalagi saking banyaknya. Daripada penasaran, kalian hubungin saya aja deh, nanti saya kasih penawaran terbaik pastinya. Bener gak Om? Ya kan? Si Om tuh bisa begitu bridgingnya karena dia juga YouTuber. Ada YouTube channel, boleh Om sebutin aja, Om. Bener Om nih. Siapa tahu juga ada teman-teman sama medsosnya sebutin aja, takutnya Oke. teman-teman ada yang mau blokir jadi mau blokir ada yang mau follow. Betul, follow dong Om. Iya. Di mana, Om? Nah, kalau saya sendiri sih ada YouTube ya kan, namanya itu Cing Emon. Ya. Wah. Channel YouTube Cing Emon. Oh, namanya Cing Emon. Cing Emon. Itu bahas betul. mobil juga. Bahas mobil seputar Suzuki. Kalau mau lihat ada ini nggak? Mungkin ada katalog digital kayak di IG atau di TikTok mungkin? Ada katalog digital. Apa tuh? Katalog digital kita itu di Sales Head Bandengan. Itu di Instagramnya. Instagramnya. Oh, itu ada semua lengkap ya? Semua lengkap. Terus Gitu. ada medsos apa lagi mungkin, Om? Facebook. Kalau di Facebook kita info promo carry pick up. Wah, Seperti langsung itu. kayak di pick up ya. Langsung carry pick up. Kita. TikTok ada? TikTok divisi trade-in. Wah, ada Ya, juga. divisi trade-in Suzuki. Micet. Micet nggak? Nggak Gitu, nggak ada gitu ya? Nggak ada, Om. Akun hijau. Iya. Oh iya, kalau mau tukar tambah berarti bisa ya? Ada trade-in tadi tuh? Ada trade-in. Nah, khusus tukar tambah, bener banget nih Om. Untung Om ingetin kita soal tukar tambah Betul. ya. Tukar tambah di kita itu dapat tambahan diskon lagi Om. Wah, gila, keren banget. Mobil lama kalian kita bayar dengan harga yang tinggi dan kita kasih tambahan diskon buat mobil-mobil tertentu seperti XL7 dan R3. Langsung aja kontak. Lu ngobrol sama dia pasti seru deh. Ketawa-tawa orangnya asik banget. Iya dong. Ya kan sesuai sama orangnya, ya kan Cing Emon. Oh, iya. Ya, oke guys. gitu. Oke, Om, makasih banyak. Makasih banyak Om waktu untuk waktunya ya. Yuk, lanjut Udah guys. dikasih, yo. Nah guys, ini adalah isu keempat nih. Perlu lanjut nggak ya? Lanjut dong. Lanjut ya. Padahal kayaknya udah nggak ngaruh deh karena tadi promo dari Om Reza sudah keren banget tuh sebenarnya. Dan ini, waduh, value-nya banyak banget. Tapi nggak apa-apa lah, kita lanjut aja. Gua ini dulu men. Gua dorong dulu. Gua keluarin, oh jangan. Di sini men, belah sini kelihatan nih. Ini adalah baterai hybrid ya guys. Nih.
Jadi semua mobil hybrid memang ada baterainya. Nyambung mungkin ke isu yang ketiga tadi. Baterainya mahal. Berapa sih men? 14 juta ya? Yoi. Kurang lebih harganya 14 jutaan. Jadi yang dimaksud teman-teman atau yang bahas itu masalah baterai mahal adalah ketika harus ganti gitu. Harus keluar lagi ganti baterai 14 juta. Ya kalau lu pikir baterainya lu samain kayak baterai ABC atau alkalin di remote mungkin atau di apapun lah ya yang harus diganti secara cepat. Enggak, ini kan durability-nya lama banget. Garansinya aja sampai 8 tahun. Yang artinya itu buat cuman garansi ya, baru garansi. Bukan berarti habis garansi lu harus ganti, enggak. Bahkan pemakaiannya bisa lebih dari itu, bahkan bisa sampai 2 kali lipatnya. Bisa sampai belasan tahun. Dan kalaupun harus diganti, gantinya nggak harus seluruh baterainya. Ini conditional. Bisa aja yang cuma diganti part-partnya doang dan nggak sampai semahal itu. Tapi kalau lu bandingin sama value yang lu dapat ketika lu bawa mobil ini, ketika lu punya mobil ini dengan fitur-fitur yang ada, kenyamanan yang lu dapat, ya semuanya lah. Wah, ini sangat layak lah. Ini worth it banget gitu. Dan tadi kenapa lu harus keluar uang lebih? Ya wajar lah, lu dapat value yang lebih kok gitu. Dan lu nambah pun kayaknya nggak banyak banget. Jadi nggak usah worry sama hal-hal yang seperti itu gitu. Menurut gue sih gitu. Gimana menurut lu, men? Yoi. Ya mungkin ada yang punya asumsi lain, boleh juga komentar di kolom komentar. Oh ya, sekalian yang belum subscribe boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse boleh, nomor gue ada di deskripsi. All product silakan aja. Itu adalah isu yang keempat ya, masalah baterai mahal. Tapi yang menurut gue nggak ada masalah sih. Isu yang selanjutnya adalah aki mahal. Harusnya kita bahas tadi bareng sama mesin lu, men. Gue harus buka tutup kap mulu dari tadi. Biar ada kerjaan. Nih akinya nih, gue pegangin aja lah. Ini dia akinya. Nah, berat lama-lama. Akinya mahal. Masya Allah. Ya memang kita orang Indonesia bermasalah sama yang mahal-mahal sih. Gue juga sama lah. Tapi kan mahal atau murah relatif ya, tergantung dompet lu sih. Makanya kerjanya rajin. Wah, nyalain dulu jadinya. Ya memang dia akinya lebih mahal dibandingkan yang lain ya. Karena memang dia mendukung teknologi hybrid yang ditanam di mobil ini. Jadi ya menurut gue itu masuk akal. Tapi sekali lagi kalau lu compare, lu bandingin sama value, sama benefit yang lu dapat, harusnya ini worth it sih. Lu jangan compare secara parsial ya gitu, tapi secara keseluruhan. Lu dapat benefit tambahan, dapat kenyamanan lebih, dapat teknologi lebih, wajar lah lu keluarin duit lebih banyak. Tapi kalaupun emang lu harus keluarin lebih banyak, kayaknya masih so-so ya. Yang asli akhirnya berapa sih, men? 4 jutaan. 4 jutaan. Ini kalau yang biasa 1 jutaan ya? Yoi. Ya cuma 3 jutaan. Cuman Enggak sih, gua nggak ngecilin 3 juta. 3 juta tuh gede. Tapi kembali lagi ya guys, dengan apa yang lo dapat masih sangat worth it. Ini yang terakhir guys, yang terakhir adalah servis. buka lagi bangkapnya. Nggak usah lah. Coba servisnya mahal. Iya bang, mobil CBU. Iya. Asumsi semua ya, termasuk gua sih, ketika lo dengar mobil CBU build up, lo akan langsung berasumsi semuanya serba mahal. Mobilnya mahal, servis mahal, spare part mahal, semua mahal lah. Tapi sebenarnya apa yang terjadi di CBU-nya dari Suzuki nggak seperti itu ya, men. Yoi. Jadi di Suzuki CBU-nya banyak nih, bukan cuma Vitara, ada Baleno, ada apa ya, Espresso. Biaya servisnya masih sama seperti yang lain, masih so-so. Kalau lu nggak percaya, lu beli terus lu servis dah. Nanti kalau lu mau lebih tahu detailnya lagi, lu boleh cek langsung. Tapi kita sudah observasi juga dan ternyata sama aja. Walaupun memang ada part tambahan yang tadi harganya lebih, karena memang dia mengusung teknologi yang lebih dibandingin yang lain gitu. Tapi kalau untuk ngomongin jasa servisnya aja, biaya servisnya yang biasa-biasa ya, servis normal, harganya masih normal-normal aja. Nggak yang sewah mobil-mobil build up yang lain. Bahkan dia masih dapat free jasa servis ya, men. Sampai 3 tahun atau 50.000 km, kalau nggak salah sih begitu. Tapi kayaknya itu nggak akan jadi masalah buat lo. Karena mobilnya aja harga segini, masa masih lo bingungin harga servis segitu. Nah guys, tadi gue jelasin isu-isu yang berkembang di kuping kiri kanan kita, dan kita udah coba cari tahu, dan kurang lebih kesimpulan seperti itu. Yang ya mungkin ada pendapat lain, boleh komentar juga di kolom komentar. Yang belum subscribe boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Follow juga akun medsos kita ada di deskripsi. Yang mau endorse boleh, all product bisa kontak gua langsung, nomor gua juga ada di deskripsi. Terima kasih sudah menonton, thank you for watching us. Tetap sehat, tetap semangat, beli mobil yuk.